teman-teman semuanya, malam hari ini kita mau bahas tentang sektor properti dan konstruksi. Tapi sebelum saya invite untuk narasumber em, saya mau bahas dulu nih tentang market, tentang IHSG hari ini nih. Jadi IHSG dan juga beberapa saham yang hari ini lumayan aktif. IHSG tuh hari ini benar-benar dekat banget dengan resistennya, resisten MA50 ya. MA50 ini di angka 5100 ya. Jadi udah dekat banget sama resistennya. Kalau pekan kemarin IHSG cenderung naik, aku lihat ini udah mulai agak-agak terbatas kenaikannya dalam jangka pendek. Jadi kalau IHSG dia terkoreksi, dia bisa terkoreksi ke area 5000 dan itu wajar. Oke. Bentar, ruangannya agak gelap. Aku nyalain satu lampu lagi ya. Yang efek. Oke lah. Hari ini ada beberapa saham yang lumayan aktif. Salah satunya adalah saham BBKP. Nah, BBKP ini sempat naik signifikan pada tanggal 24 Agustus sampai 26 Agustus ya. Hari ini tadi BBKP naik sekitaran 16% dengan volume transaksi yang lumayan ya. Jadi tadi IM Trade ada sempat trading juga, dan kita lihat kalau misalkan besok dia naiknya kencang lagi, kita akan profit taking untuk jangka pendek, mungkin dalam jangka pendek beberapa hari ini. Kalau aku lihat dari saham second liner yang lainnya, perbankan second liner seperti BRIS ini dia udah mendahului naik karena memang secara kinerja dia juga lebih bagus ya. Jadi kemarin BRIS laporan keuangan tuh udah keluar tuh, dia untung ya. Di masa pandemi gini dia untungnya masih sangat bagus sekali. Jadi ini jadi sentimen bagus buat BRIS ini. Kalau teman-teman yang punya BRIS ini ngehold dulu aja. Kalau saya sih belum beli ya, karena dia masih di masa sideways-nya gitu. Kalau BRIS, saya lebih nyaman jika BRIS ini dia breakout dari area 1000. Itu lebih mantap. Terus kalau untuk saham KF, Kimia Farma, hari ini tadi juga agak-agak mau breakout gitu. Kimia Farma ini dia berpotensi untuk menguji resisten di area 3500. Nah, kalau Kimia Farma ini dia breakout dari 3500, baru dia bisa dibilang uptrend bagus gitu. Nah, kalau Kimia Farma ini saat ini sentimennya masih pada vaksin ya. Jadi tadi aku sempat baca berita bahwa vaksin Indonesia mau impor vaksin dari China itu sekitaran November udah bisa didistribusikan gitu. Oke, aku akan invite untuk narsum saya malam hari ini. Tapi sebelumnya aku mau bahas dulu deh buat BMTR. Tadi ada yang nanya BMTR juga karena halo Alan. Ya, jadi untuk BMTR sendiri dia udah naik 3 kali berturut-turut tanggal 30 September, 6 Oktober, dan satu lagi di tanggal 12 Oktober, yaitu hari ini ya. Ini dia naik dengan volume transaksi yang tidak terlalu besar sebenarnya. Jadi kenaikannya kalau aku lihat sih jangka pendek aja. Nah, IM Trade juga sempat beli ini kita swing tradingin aja gitu sih. Udah belinya udah beberapa hari yang lalu. Oke, kalau tentang BSDE aku akan bahas nanti ya. Nah, aku mau bahas dikit nih tentang saham-saham big caps yang udah dibeli beberapa hari yang lalu. Contohnya GGRM itu dapat di harga best price 40.000. GGRM dapat di 40.000. Hari ini tadi agak merah dikit. Kalau untuk swing tradernya ini udah waktunya profit taking, demikian pula dengan HMSP. Tapi kalau aku lihat buat investor justru malah ngehold ya, terus untuk WSKT juga saham-saham sektor konstruksi beberapa hari ini naik ya. Banyak yang spekulatif buy karena dia harganya juga sudah sangat terdiskon sekali, dan juga orang-orang mulai ngelihat prospek tahun 2021 nanti sangat bagus gitu. Jadi ada beberapa proyek baru, dan selain itu juga terimbas positif oleh Omnibus Law. By the way, untuk sektor properti dan juga konstruksi aku akan bahas lebih detail nanti bersama dengan narsum saya. Ya, halo Richard, apa kabar? Halo, baik. Boleh kenalin diri dong?
Oke, oke. Halo, halo teman-teman semua. Mungkin perkenalan dulu ya. Nama saya Richard Mhm. Satraiman, Deputy Head of Research di Sinarmas Sekuritas. Mungkin udah bergabung Sinarmas Sekuritas, mungkin udah hampir 3,5 tahun lebih ya di Sinarmas Sekuritas. Pertama kali cover mungkin memang dari dulu pertama kali megang cover itu properti sektor, habis itu juga cover juga dari telco. Nah, cuma kalau misalnya dari construction sendiri mungkin tadi sempat diskusi sama teman analis juga yang megang sektor konstruksi, mungkin jadi dari sini hari ini lebih menyampaikan dari view-nya analis konstruksi di tim Sinar Mas Sekuritas. Oke, oke, menarik banget ya. Kita udah nggak sabar nih mau bahas tentang sektor properti, terutama abis ada sentimen Omnibus Law ini. Ya, kemarin abis Mhm. Omnibus Law, berita Omnibus Law tentang UU Cipta Kerja diketok palu, itu sektor properti, terutama properti yang kawasan industri itu mulai naik-naik gitu. Setelah itu sektor konstruksi. Nah, Richard, mungkin sebenarnya suaranya bisa agak kenceng dikit kali ya. Oke, oke, oke. Iya mungkin nggak deketan gitu. Heeh. Nah, Richard sendiri kalau ngelihat gimana sih sebenarnya dampak dari Omnibus Law ini terhadap sektor properti gitu? Kan mungkin kayak selain selain kawasan industri, mungkin properti yang punya apartemen itu yang punya penjualan apartemen itu yang terdampak positif ya. Jadi, Bro Richard gimana nih? Oke, kalau misalnya kita ngomongin Omnibus Law mungkin udah familiar semua ya. Jadi memang fokus dari pemerintah itu satu untuk attract foreign investment ke Indonesia. Yang tadi seperti Miss Ellen bilang tadi artinya di mana kita ngelihat juga industrial estate itu udah pasti paling ke impact ya. Di mana kalau misalnya mereka dari foreign investor datang ke kita, mereka direct investment, mereka pasti cari tanah dan tanah itu yang dipengaruhi, yang diuntungkan adalah industrial estate. Nah, kalau misalnya dari yang residential property juga, nah sebenarnya kemarin ada di dalam Omnibus Law itu mereka mau merelaksasi kepemilikan properti oleh foreigners ya. Jadi di mana sebelumnya dari foreigners itu tidak boleh mempunyai atau memiliki properti di Indonesia, sekarang mereka boleh bisa membeli properti di Indonesia khususnya apartemen ya atau strata title. Nah, jadi kita ngelihatnya itu dengan dari demand ada baru dari yang foreigners untuk apartemen seharusnya dari property developer ini diuntungkan. Nah, kalau misalnya kita ngelihat secara developer nih, mungkin ada yang nanya, oke, sekarang nih apartemen boleh nih dibeli sama WNA. Nah, sekarang yang mana sih yang paling diuntungkan? Nah, yang mana sih yang paling punya banyak apartemen? Nah, kalau kita ngelihat nih secara breakdown-nya, kalau kita lihat itu yang paling banyak apartemen itu adalah pertama adalah Pakuwon. Jadi kalau misalnya kita tahu ya, kalau Pakuwon ini punya project kan lebihnya ke mixed use project. Jadi di mana ada satu kawasan tanahnya tidak terlalu besar tapi di sana lengkap banget tuh, ada apartemen, ada mall, ada juga office-nya, contohnya kayak Kota Casablanca, Gandaria City, dan juga di Surabaya juga banyak Pakuwon Mall dan lain-lain. Nah, itu mereka memang fokusnya lebih ke high rise atau apartemen dan juga office. Sedangkan yang kedua Hmm. yang salah satunya diuntungkan juga adalah Sumarekon ya. Jadi kita ngeliat 3 tahun ke belakang Sumarekon dari pipeline dari apartemennya juga cukup banyak dibandingkan yang lain. Oke, halo. Oke, Iya, oke. Gue ya. Jadi dua itu ya, P1 dan SMRA ya, kalau untuk yang residensial ke lebih ke penjualan apartemen yang diuntungkan. Kalau betul. BSDE gimana tuh? Em, kalau BSDE juga sebenarnya kalau kita ngomongin semua developer mereka semua punya apartemen masing-masing ya. Jadi BSD juga punya, maksudnya memang punya juga tapi mungkin tidak sebanyak secara proporsi ke total revenue mereka. Tapi semua properti baik BSDE, Sumarekon, Alam Sutra, Ciputra, Pakuwon yang kita cover tuh mostly punya apartemen project. Jadi sebenarnya kalau kita ngomongin omnibus law yang kita bicarakan adalah kelonggaran kepemilikan oleh asing untuk punya apartemen di Indonesia, itu secara overall itu properti sektor itu diuntungkan. Oke, kalau untuk halo, agak nge ya. Oke, kalau untuk Pakuwon nih ya, bicara tentang Pakuwon sendiri nih. Dia kan punya banyak mall ya. Which is kalau Hmm. mall dulu merupakan satu kelebihan dari Pakuwon ini. Tapi sekarang
seperti menjadi sebuah beban di kala pandemi. Dan ini kan juga meskipun vaksin nanti kemungkinan November bisa didistribusikan, itu juga nggak langsung sampai gimana ya, recovery-nya cepat gitu. Kalau menurut Richard gimana nih? Apakah ini justru malah jadi peluang untuk dapetin saham Pakuwon di level murah gitu? Nanti 2021 mungkin baik atau gimana? Oke, mungkin kalau kita perhatiin pergerakan saham dari properti, mungkin dari akhir minggu kemarin ya, kita sebenarnya udah ngelihat kalau misalnya dari Pakuwon dan Summarecon tuh yang geraknya paling signifikan di minggu kemarin, dan juga kalau kita lihat penutupan hari ini ya, Pakuwon itu kalau nggak salah hampir 3% lebih ya, kalau misalnya dari Summarecon juga plus 6%. Nah sebenarnya pergerakannya sebenarnya udah kelihatan nih, kalau lihat dari akhir minggu kemarin, para investor tuh udah mulai sedikit bisa membaca ya, dari PSBB transisi itu, dari PSBB sebelumnya mungkin dilonggarkan kembali dengan PSBB transisi karena adanya sedikit improvement di COVID-19 casesnya ya, khususnya di Jakarta. Nah, jadi sebenarnya kalau kita melihat pergerakan sahamnya hari ini sebenarnya juga udah refleksi dari sana, karena mereka memang dari Pakuwon itu sama Summarecon itu adalah dua developer yang recurring income to total revenue-nya itu paling banyak. Kalau dari Pakuwon mungkin sekitar 50 sampai 52%. Kalau dari Summarecon to total revenue itu recurring income-nya sekitar hampir 30 sampai 35% to total revenue. Jadi sebenarnya kalau misalnya lihat dari PSBB transisi sebenarnya udah kelihatan sih dari pergerakan saham mereka. Jadi karena memang mereka yang paling dipengaruhi dengan positifnya dari PSBB ke PSBB transisi. Nah, kalau misalnya tadi Ellen ada ngomongin nih, gimana nih keadaan sekarang? Memang kalau misalnya kita tahu ya, para developer itu memang memberikan adjustment dari rental rate-nya mereka. Nah, jadi ada yang mungkin dikasih diskon 50%, ada yang dikasih diskonnya berbeda-beda. Nah, sebenarnya kalau kita tanya sama developer itu, masing-masing developer itu punya kebijakan masing-masing ya, di mana mungkin kalau misal Pakuwon, ketika memang mallnya tutup dikasih diskon 50%, ada yang diskon 100%, tergantung juga tenant-tenantnya masing-masing. Berbeda juga sama developer lainnya. Nah, memang seperti yang tadi Miss Yellen juga bilang, kita ngerasa kalau misalnya vaksin itu benar-benar dibutuhkan ya, karena kita expect kalau misalnya nanti vaksin udah mulai bisa diberikan, lalu udah semakin banyak orang yang bisa mendapatkan, lalu dari aktivitas sudah mulai kembali normal, maka ini trajektori dari pemulihan recovery dari recurring income para developer itu lebih jelas. Nah, kalau misalnya memang keadaan sekarang mungkin masih akan cenderung mengikuti tren dari COVID-19-nya ya. Jadi kalau mungkin sebelumnya sempat PSBB transisi longgar, lalu sempat ketat lagi. Nah, sekarang mulai longgar lagi. Nah, kita harapkan semoga kedepannya dari COVID-19 ini semoga nggak lebih parah lagi ya. Jadi cenderung improve terus ke depannya. Semoga biar dari recurring income dari developer ini lebih recovery-nya lebih cepat. Gitu. Menarik ya. Aku sambil selingin secara teknikal ya untuk P1 dan juga SMRA ya. Teman-teman ini menarik banget loh buat P1 ini. Jadi P1 ini dia selama beberapa hari terakhir, ini kan sebenarnya tren dia tuh masih tren sideways ya, tren besarnya tuh sideways. Nah biasa kalau sideways itu dia naik tuh nggak langsung kenceng mantul gitu. Cuman ini pantulannya terakhir beberapa hari bagus banget nih. Bagus banget. Nah, teman-teman yang swing trading sih ini udah agak telat ya kalau masuk di sini untuk yang swing trading. Tapi teman-teman yang punya view untuk semi investing kayak 6 bulan bahkan sampai 1 tahun pun ini masih bisa masuk ya, ini masih bisa masuk gitu. Terus selain P1 itu juga SMRA, kalau aku sih lebih banyak di SMRA ya. Nah SMRA ini juga untuk semi investing ini masih boleh gitu meskipun udah bukan di best price lagi. Sebenarnya kalau di IM Trade sendiri beberapa waktu yang lalu ini kan bottomnya pas sama kayak saham-saham big cap ya, TLKM, GGRM, HMSP sekitar akhir September. Nah waktu itu kami lebih banyak fokus di saham-saham big caps yang terdiskon ya. Jadi TLKM waktu itu tanggal 30 September juga lagi super diskon banget, HMSP, jadi kita nggak terlalu banyak masuk di properti konstruksinya karena
mereka lebih second liner gitu, kita prefer untuk beli breakout nanti. Cuman kalau teman-teman yang udah punya mau simpan buat investing pun untuk setengah tahun sampai 1 tahun oke lah. Kalau GGRM, HMS, PT LKM ini bisa sampai 5 tahun. Sorry, aku out of topic dikit gitu. Aku ulang lagi ya teman-teman ya. Nah, kalau yang trader, short term trader ini udah rawan profit taking banget buat swing tradingnya. Cuman kalau untuk mid term investing kayak 6 bulanan gitu itu masih oke gitu. Nah kalau trend followernya atau super tradernya gimana? Better nunggu breakout 725 kalau SMRA. Kalau untuk P1-nya nunggu kalau super tradernya atau trend follower tuh nunggu breakout 440 deh gitu. Swing trader sekarang waktunya profit taking. Kalau investing ini masih bisa lah ya, semi investing gitu masih bisa masuk. Jadi sebenarnya action beli jual itu tergantung juga dari tujuannya mau gimana teman-teman gitu. Kalau tujuannya mau investasi, investasi itu long term tuh 5 tahun, kalau semi investing 6 bulan sampai 1 tahun gitu. Terus kemudian kalau super trader itu juga 6 bulanan, 3 sampai 6 bulan, sedangkan kalau swing trading itu kurang dari 1 bulan atau beberapa hari aja. Nah, tadi saya bersama Richardson udah bahas tentang P1 dan SMRA nih gitu ya. Nah, sekarang kita mau bahas nih masih terkait dengan Omnibus Law. Aku pengen banget membahas tentang saham-saham dari properti, tapi yang kawasan industri. Mungkin beberapa waktu yang lalu aku udah bahas. Tapi kinerjanya yang aku bahas tuh waktu itu masih pakai data Q2 gitu. Nah mungkin Richardson sebagai analis properti bisa dapat data Q3 lebih cepat kali ya data salesnya. Nah untuk BEST, SSIA, Demas, terus apa lagi ya? Kija itu gimana menurut Richardson? Oke, mungkin yang untuk industrial estate yang kita terima data terakhir adalah Demas ya. Jadi kalau misalnya kita secara pre-sales, Demas itu di bulan September 2020 tuh marketing salesnya sekitar 1,4 triliun ya, atau hampir 70% dari marketing sales target mereka. Nah kalau kita ngelihat juga dari Demas itu backlognya, sales inquiry itu masih di sekitaran 120 hektar. Inquiry itu apa sih? Jadi kayak sales inquiry itu dari investor-investor yang udah mencoba ngelihat tanahnya di Demas, mereka coba catat dulu nih, oke mereka mau punya kira-kira butuh tanah sekian, lalu juga dari ASP atau selling price yang mereka mau kira-kira sekian, nah itu mereka catat, nah itu totalnya hampir 120 hektar. Nah, kalau kita bicara juga sama manajemen Delta Mas, mereka mostly juga masih optimis ya. Sampai akhir tahun juga kira-kira mereka masih optimis untuk capai target di sekitar hampir 2 triliun dari marketing sales target. Nah, jadi kita sebenarnya paling suka dari industrial estate lebih ke Delta Mas sih. Karena mungkin kalau kita bandingkan secara head to head ya, sama ada Bekasi Fajar, ada Surya Semesta. Kalau Bekasi Fajar aku terima masih di six month ya, di six month itu angka penjualannya mungkin masih nol, jadi mereka sebenarnya belum jualan tanah ke investor di sampai 6 bulan pertama di 2020, sedangkan kalau SSIA ada tapi sedikit. Nah kita ngerasa untuk keadaan sekarang mungkin sampai tahun depan ya, kita ngerasa memang dari Delta Mas ini yang paling prospektif ya, jadi ngerasa mereka masih punya tanah yang cukup besar. Dan juga masih besarnya itu mereka punya size-nya yang bisa muat mungkin satu company bisa yang 30-40 hektar atau lebih dari 40 hektar. Itu mereka punya satu land plot yang bisa akomodir para investor yang memang minta tanahnya besar-besar. Contohnya mungkin kemarin kita sempat contoh seperti Wuling ya, Wuling masuk ke sana, lalu juga dari Hyundai masuk ke sana. Nah itu mereka butuh tanah yang besar-besar. Nah untuk sampai sekarang mungkin dari Delta Mas ini yang baru bisa provide tanah yang besar-besar seperti itu. Dan juga untuk tahun 2021 kita ngerasa dari Hyundai kan memang udah masukin bikin pabrik di sana. Nah itu akan mengundang banyak lagi distribution channel mereka ya. Jadi ada pabrik-pabrik lain yang supply juga ke Hyundai akan juga masuk ke Delta Mas gitu. Pura Delta Lestari maksudnya mungkin. Demas. Yes, ya yeah, Pura Delta Lestari.
Oke, oke Dimas. Oke, kalau untuk SSIA sendiri gimana? Kan SSIA ini kalau aku lihat ya, dia tuh punya proyek Subang, terus dia punya land bank juga lumayan gede juga ya. Correct me if I wrong ya. Nah, terus kalau SSIA ini dia secara harga itu dia udah duluan naik kan ya. Sekarang dia udah deket banget sama area resisten sideways-nya dia di 466. Nah, kalau secara teknikal sih aku ngelihat dia naik di atas 466, dikit lagi dia bisa duluan uptrend gitu, mendahului saham-saham properti yang lainnya. Best sih udah masuk uptrend ya. Hija juga udah, Demas juga udah sih. Tapi untuk yang kayak Pewon, SMRA kayak itu belum sih gitu. Kalau SSIA sendiri gimana secara prospeknya dia dari proyek Subang kayak gitu? Oke, kalau kita ngomongin SSIA memang future-nya itu adalah pengembangan dari Subang Industrial Estate ya. Jadi Subang Industrial Estate itu bakal cukup dekat ya dengan Pelabuhan Patimban, di mana memang sekarang lagi di develop ya oleh pemerintah menjadi salah satu fokus juga. Nah, mungkin kalau misalnya dari company sih expect untuk soft launching dari Subang Industrial Estate itu di sekitar bulan November ya. Jadi sekitar bulan depan, mungkin kalau misalnya mereka sekarang sih masih so far in development ya dari tanahnya. Mungkin sekitar sekarang yang udah di acquire masih sekitar 250 hektar. Totalnya lebih dari 1000 hektar akan ada di sana. Nah, mereka akan kerjasama juga sama Jepang, jadi expect mulai jualan dari industrial estate di Subang itu di tahun 2021. Jadi so far, mungkin kalau kita ngeliat tahun 2020, penjualan untuk Subang belum ada, jadi lebih ke tahun 2021. Nah, dan juga kalau kita melihat secara revenue ya, mungkin kalau investor juga pada tahu ya, jadi SSI kan punya anak dari yang kerjanya di sektor konstruksi dari Nusaraya Cipta. Nah, NRSCA ini sampai sekarang masih jadi kontribusi terbesar. Jadi kalau kita ngelihat sekarang, secara revenue itu masih yang paling besar itu pertama konstruksi dari NRCA dan kedua adalah hospitality. Nah, kedepannya dari NRCA ini juga akan ikut tender ya, pembangunan jalan tol dari Subang ke Patimban. Nah, jadi selain nanti dari SSIA ini bisa mulai monetize dari Subang Industrial Estate-nya, dari NRCA-nya juga akan provide revenue income juga ya. Dari kalau misalnya memang mereka menang tender dari jalan tol dari Subang ke Patimban. Oh, oke, menarik banget. Kalau untuk best sendiri gimana? Bekasi Kalau Fajar. kalau best mungkin kita memang harus lebih wait and see ya, karena kalau memang kalau lihat dari pre-sales performance-nya itu 6 month mereka nggak jualan. Tapi kalau kita lihat secara valuation mungkin dari Bekasi Fajar itu paling murah. Nah, Bekasi Fajar itu sebenarnya paling premium ya secara harga jual tanahnya, karena memang secara proximity to Jakarta, Bekasi Fajar ini punya jarak yang paling dekat dengan Jakarta, makanya ASP mereka lebih premium dibandingkan dari Deltamas dan juga dari Surya Semesta. Nah, tapi kalau misalnya memang kita bicara Bekasi Fajar, mungkin secara land bank-nya tidak sisa banyak dan juga besar-besar. Jadi memang kalau memang yang tadi kita bicarakan di awal, kalau memang ada demand yang cukup besar dan juga harus satu area atau harus kotak gitu misalnya. Nah, itu dari Bekasi Fajar nggak bisa provide, tapi tetap optimis sih. Seharusnya ke depan dengan Omnibus Law, FDI, government fokus ke sana, harusnya dari Bekasi Fajar juga akhirnya akan tetap recovery dan jualan industrial estate juga. Oke. Aku salah dengan technical dikit ya, Richard ya, biar ada ada insight teknikalnya. Oke, teman-teman, tadi kalau dari Richardson untuk BEST-nya sendiri masih wait and see. Untuk teknikalnya dia udah masuk ke periode yang lebih uptrend sih sebenarnya ya. Trennya udah lebih bagus daripada SSIA. Jadi gini, ini lewat dari garis merah panjang, ini udah mulai masuk uptrend dan dia juga udah breakout dari resisten yang kedua di sini gitu. Jadi sekarang BEST ini dia lagi membangun anak tangganya. Ini anak tangga yang pertama.
Ini anak tangga yang kedua tuh di sini. Nah, dia lewat dari anak tangga kedua kalau dia breakout dari level 194 ya. Aku buletin aja 200 karena di sini ada effort juga nih, ada tail untuk BEST-nya. Dan bagusnya waktu dia turun dari 18 September sampai dengan hari ini 12 Oktober ini dia turunnya ini dengan volume transaksi yang kecil juga, dan volume tinggi itu masih terjadi ketika dulu kenaikan tinggi. Jadi aku ngelihatnya ini normal correction aja ya, jadi ya masih oke sih kalau menurut aku ya. Sedangkan kalau untuk SSIA tadi mungkin aku belum sempat kasih lihat chartnya. Ini SSIA dia lagi nguji banget resisten di sini. Jadi dua saham properti yang lagi nguji banget resisten tuh ada SSIA, ada BSDE. Artinya apa? Nguji resisten. Ini udah deket banget breakout dua yang sorry kok BSDE sih. Ya ini SMRA ya, SMRA dia dekat banget juga. Tapi kalau SSIA tadi udah beneran pas banget di resisten. Artinya dia udah siap untuk sedikit lagi dia masuk ke uptrend, periode uptrend gitu. Oke, kita lanjut ke FA lagi ya, Richardson. Kalau Richardson lihat nih ya, dari perusahaan-perusahaan properti itu sendiri, ada nggak sih yang Richardson udah dapetin data sales di kuartal ketiga itu yang membaik apa aja? Sektor properti apapun, baik industrial maupun residensial. Udah dapat bocoran apa nih? Mungkin mulai dari properti residensial dulu ya. Ada beberapa sih penjualan kuartal ketiganya udah keluar. Dari yang official mungkin ada dari Sumarekon, ada juga dari Ciputra dan juga dari Alam Sutra ya. Mungkin aku bahas dari Sumarekon dulu. Oke. Kalau Sumarekon itu dari total 9 bulan pertama jualan marketing sales, mereka mencatat sekitar 2 triliun ya, sekitar 2 triliun. Mungkin juga worth to note buat para investor awal-awal ini, kalau awal tahun itu dari Sumarekon marketing sales target itu di sekitar 4,5 triliun, mereka cut menjadi 2,5 triliun ya untuk so far sampai akhir tahun nanti. Jadi sampai 9 bulan udah nyampe 2 triliun atau sekitar 80% dari total marketing sales target. Jadi untuk mencapai marketing sales target sampai 2,5 triliun di akhir tahun mereka butuh sekitar 500 miliar lagi ya, dan mungkin dengan beberapa launching seperti yang dari Sumarekon Bogor Township itu mereka bisa achieve target mereka di 2,5 triliun atau mungkin bisa lebih dari itu, which is kita ngelihat positif sih. Nah selanjutnya kalau dari BSDE kita sempat tanya-tanya sih, mungkin secara numbersnya belum official, tapi kita sempat tanya sama company di quarter ketiga ini mereka ada launching sekitar 6 project ya, ada Freja House, ada Freja Suites, ada beberapa shop house atau ruko, Freja Suites, Loka 65 dan 92 Phoenix, lalu juga ada beberapa cluster lain. Nah kalau kita dari data dari mereka itu semuanya hampir sold out ya, jadi memang kita ngerasa quarter 3 ini mostly positif ya buat semua developer, di mana mereka dari quarter kedua itu mereka sebelumnya nggak tahu nih dengan pandemi mereka belum bisa adaptasi untuk dari launchingnya segala macam, tapi di quarter ketiga mereka udah mulai berani nih, mereka mulai launching produk, lalu juga dari marketingnya mereka juga masuk ke digital channel. Dari produknya sendiri juga mereka sebenarnya mulai tap in atau menyesuaikan sama keadaan sekarang. Jadi sempat memperhatikan juga nih dari misalnya projectnya BSDE, lalu Sumarekon, mereka dari desain rumahnya itu udah mulai mengikuti tren WFH sekarang. Jadi mereka kasih ruangan-ruangan yang memang interiornya itu baik atau misalnya cocok buat WFH. Jadi benar-benar ngikutin trennya sekarang. Nah selanjutnya juga mungkin ada dari Ciputra ya. Ciputra juga udah keluar secara 9 months itu sekitar 3,8 T ya.
3,8 T dari target mereka itu 4,5 triliun atau sekitar 84% dari marketing sales target. Awalnya tahun ini dari Ciputra itu expect marketing sales target di 6,7 triliun, mereka cut ke 4,5 triliun. Nah, sedangkan the only one sebenarnya yang nggak nge-cut pre-sales target itu cuma BSDE, jadi masih stick di 7,2 triliun. Nah, kalau dari secara Q on Q, kita ngelihat itu dari Sumarekon di kuartal ketiga sendiri itu sekitar 900 miliar, atau misalnya itu kalau kita bandingkan second quarter itu tuh tumbuh sekitar 250% ya Q on Q. Nah, jadi kalau kita lihat di Q1, Q2, dan Q3, untuk Sumarekon yang paling kuat adalah penjualan di kuartal ketiga. Interesting di mana? Iya, Sumarekon. Jadi interesting karena di Q1 itu belum ada COVID, tapi setelah ada COVID pun di kuartal ketiga, even penjualan di kuartal 3 itu lebih tinggi daripada kuartal 1, which is kita ngelihat memang demand buat properti itu tetap ada ya, khususnya buat end user buyer, dan kalau misalnya price point-nya di bawah 2 miliar tuh cukup selling well, even di keadaan sekarang. Nah, kalau dari Ciputra juga di kuartal ketiga itu mereka book sekitar 1,7 T ya. Sama juga kayak Sumarekon, ini adalah kuartal terbaik dibandingkan kuartal 1 dan kuartal kedua untuk Ciputra. Jadi secara Q on Q dari Ciputra itu tumbuh 100% Q on Q di kuartal ketiga. Dan memang kalau misalnya dari strateginya buat BSDE, Sumarekon, Ciputra ini memang mereka fokus ke perumahan landed ya. Karena memang sekarang yang diminati lebih menjadi preference itu adalah rumah tapak atau landed. Sedangkan kalau misalnya demand buat residensial yang high rise atau apartemen, sebenarnya demandnya agak muted. Nah, secara pricing point juga dari developer sekarang juga udah mulai adjust ya, di mana mereka ngerasa affordability itu sekarang penting banget. Jadi mereka itu mulai kasih price point yang semuanya mostly affordable buat mereka yang bisa afford ya, jadi sekitar 2 miliar ke bawah. Even sekarang untuk seperti BSD aja kemarin launching produk-produk ruko yang mungkin secara size tidak besar, sekitar 60 meter persegi, cuma secara pricing point itu menarik banget, dimana lokasinya itu menarik, harganya menarik, memang walaupun size-nya tidak begitu besar. Nah, itulah sebenarnya adalah cara developer itu mulai adaptasi ke keadaan sekarang. Jadi walaupun memang masih pandemi, tapi kita ngerasa demand buat housing itu akan selalu ada ya. Apalagi kalau misalnya salah satu faktor yang terpenting dari properti itu adalah salah satunya adalah lokasi. Dimana kalau memang lokasinya udah oke, dinilai oleh investor cukup baik atau user cukup baik, dari price point juga cukup menarik, bisa mereka afford, itu pasti laku. Nah, itu udah terreflect juga nih seperti kayak BSDE, projectnya yang tadi di quarter ketiga itu launching sekitar 6, hampir semuanya sold out. Ya, mostly dari Sumarekon dan juga Citra juga seperti ini sih strateginya. Jadi kita ngerasa lebih optimis aja sih untuk developer ini bisa recover. Oke. Menarik ya. Teman-teman tadi ada yang menanya tuh properti apa aja nih yang layak untuk dikoleksi. Tadi kita udah review untuk Pewon, SMRA, terus BSDE, Citra. Asri belum ya tadi, baru dikit ya, dibahas dikit ya. Terus ya, BEST, SSIA, Demas tadi kita udah bahas teman-teman, dan kalau sepanjang pengamatan aku sih secara fundamental tadi yang residensial itu SMRA dan CTRA menarik ya, dari summary aku dari ini obrolan bersama Richard gitu ya. Terus P1 juga menarik karena dia ada banyak apartemen gitu, dimana ini akan terdampak positif untuk Omnibus Law, dimana untuk foreign investor mereka boleh beli apartemen gitu sekarang. Nah, kalau aku pribadi sekarang, aku lagi suka banget tuh SMRA nih. Nah, selain fundamentalnya yang ternyata menarik banget nih, dapat bocoran dari Richard yang udah dapat akses duluan ya. Ini ternyata salesnya SMRA atau Sumarekon ini selama 3 kuartal ketiga ini justru malah jauh lebih bagus daripada kuartal pertama. Itu menarik banget. Dan aku ngelihat secara chart juga dia sangat konvergensi harga dan juga
itu sangat menarik sekali. Jadi kalau teman-teman yang mau beli dan simpan kayak 6 bulan sampai 1 tahun ke depan, I think SMRA menarik, sangat-sangat menarik sekali sih. Ya, jadi yang trading mungkin nunggu breakout aja di atas 665 atau di atas 720 itu lebih bagus. Kalau trading dia lebih lebih cepat jalannya gitu. Tapi kalau teman-teman yang mau semi investing gitu, I think SMRA ini sangat menarik sekali gitu. Asri tadi udah dibahas belum ya di chat ya? Kenapa? Asri. Oke, Asri. Kalau kita lihat secara penjualan marketing sales di Alam Sutera itu di third quarter sekitar 560 miliar ya. Jadi secara Q on Q itu dibandingkan quarter 2 masih lebih baik quarter 2. Jadi Q on Q-nya minus 32% Q on Q untuk third quarter di Alam Sutera. Nah, secara marketing sales target sebenarnya dari Alam Sutera itu juga ada cut ya dari targetnya. Jadi awalnya dari sekitar 4T jadi sekitar sekarang 2,5 triliun buat Alam Sutera. Jadi tapi so far Alam Sutera ini cukup baik ya secara marketing salesnya sampai 9 bulan pertama itu sekitar 77% marketing sales target ke target yang baru di 2,5 triliun. Nah, kalau misalnya kita bagi dua juga proyeknya di Alam Sutera kan ada yang di Alam Sutera ada juga yang di pasar kemis. Nah, kalau di pasar kemis itu memang secara segmen lebih ke middle ya, middle. Sedangkan kalau yang di Alam Sutera kan lebih ke middle to up. Nah, ini sebenarnya kita ngelihat yang di Suwarna Sutra yang di pasar kemis itu juga cukup selling well ya untuk Alam Sutera dan sekarang juga mungkin di Alam Sutera itu lagi mengembangkan salah satu proyek apartemen yang cukup premium nih di tengah Alam Sutera. Jadi kalau misalnya Omnibus Law udah mulai foreigners juga udah mulai beli dan juga kalau kita ngerasa dari segmen middle up itu seharusnya lebih resilient ya. Jadi kita ngerasa harusnya Alam Sutera juga masih cukup baik sih penjualannya. Kalau ngelihat land bank sendiri ya, kalau buat investasi dengan rentang waktu lebih besar untuk sektor properti kan kita ngelihat banget land banknya ya. Nah ini yang land bank yang masih punya gede apa ya selain BSDE gitu. Biasanya boleh juga sih dibahas. Oke, kalau kita lihat land bank, kita bahas properti residensial dulu ya. Kalau dibandingkan dari BSDE, Sumarekon, Alam Sutera, Ciputra, Mapakuwon, yang paling besar itu adalah BSDE ya. Mungkin karena udah tahu juga di BSDE ada khususnya project BSD ya, itu udah gede banget gitu sekitar hampir 4.000 lebih hektar kalau nggak salah di sana. Sekarang itu masih di phase 2. Nah, nanti phase 2 ini masih dikembangkan, baru nanti mungkin butuh beberapa tahun lagi masuk ke phase 3 yang mungkin ada sekitar lebih dari hampir 2.000 hektar juga. Nah, jadi kalau misalnya kita lihat secara land bank paling besar memang BSDE, tapi apakah kalau developer yang lain yang land banknya tidak sebesar BSD, tidak sebagus BSDE? Sebenarnya enggak juga sih. Jadi kalau mungkin aku perhatiin semua ya, secara land bank so far kedua kan ada Ciputra tuh. Ciputra tuh menarik karena mereka sifatnya bisa JO dan juga JV. Kadang mereka tidak perlu punya tanah, mereka punya expertise, mereka kerjasama sama yang punya tanah, mereka bangun, mereka profit sharing. Nah, itu salah satu juga adalah solusi ya, kalau misalnya memang mereka tidak punya tanah. Untuk developer yang tidak punya tanah. Maksudnya bukan tidak punya tanah, tapi mau kerjasama lebih lagi. Nah, kalau misalnya Alam Sutera juga sebenarnya masih cukup banyak di Alam Sutera mungkin tidak terlalu banyak, tapi di Suwarna Sutranya masih cukup. Sumarekon juga masih cukup banyak, masih ada hampir 700 hektar, lebih dari 700 hektar kalau nggak salah. Nah itu bisa lebih dari 10 tahun. Pakuwon juga sebenarnya walaupun secara land bank tidak sebanyak yang lain, mereka juga bisa lebih dari 10 tahun karena masing-masing developer tuh punya cara buat mereka utilize dari land banknya mereka ya. Jadi kalau misalnya kayak contohnya Pakuwon tadi, mereka punya tanah nggak besar-besar tapi di tengah kota mereka bangunnya compact kayak langsung mixed use project gitu seperti kayak kota Casablanca, Gandara City. Jadi tanahnya compact tapi mereka punya semuanya hampir di sana.
Jadi Oke, secara sustainability ke depan dari semua developer sih mostly 10 tahun ke depan secara land bank sih masih oke sih. menarik ya. Jadi kalau aku mau cerita dikit nih, ada pengalaman dikit ketika aku berinvestasi di tahun 2008, itu tahun crash juga, sama kayak 2020, tapi kayaknya kalau aku lihat sih diskon saham-saham propertinya itu lebih seru di 2008 tuh. Di 2008 itu CTRA, BSDE itu diskonnya sampai sekitaran 80% dari level tertingginya di setahun sebelumnya ya, dalam rentang sekitaran 12 bulan sebelumnya gitu. Nah, sedangkan kalau untuk CTRA, untuk BSDE, untuk di tahun ini tuh kayaknya turunnya tuh cuma sekitaran 60%-an gitu dibandingkan dengan level tertinggi di 2020 dan 2019 ini. Teman-teman, waktu itu tuh aku ada beli CTRA itu waktu itu di harga sekitaran 100 ya, sekitaran 90 sampai 100 gitu. Posisinya tuh benar-benar kayak tahun 2020 di bulan Maret kemarin, tapi kan ini udah lewat juga ya. Di 2013 pelajarannya sih apa sih? Itu memang masa lalu. Tapi pelajarannya di sini yang terpenting buat saya adalah timing juga. Selain melihat perusahaan itu bagus atau enggaknya secara fundamental, tapi timing itu juga sangat penting sekali gitu. Nah, kalau perusahaan-perusahaan properti ini kan udah banyak yang naik ya, udah banyak yang mulai menguat gitu. Meskipun kayak SMRA, BSDE itu masih bisa lah, masih cukup murah menurut aku. Nah, sekarang kita mau lirik untuk yang konstruksi nih ya. Kan konstruksi belum banyak naiknya nih kalau dibandingkan dengan properti. Jadi teman-teman yang kepengen untuk beli investasi kayak mungkin setahunan gitu, untuk saham-saham konstruksi ini masih banyak banget pilihannya. Meskipun beberapa hari ini sempat ada rally, tapi rally-nya tuh belum setinggi saham-saham properti lah kalau aku perhatikan. Jadi masih di stage 1 semua. Nah, ini ada Adikarya, terus WSKT hari ini kena resisten jangka pendeknya. Swing trader tuh udah waktunya profit taking kalau untuk WSKT ya. Tapi untuk investornya ini masih menarik, menurutku masih menarik gitu. Dan demikian pula untuk saham-saham konstruksi lainnya. Short term dalam beberapa hari udah rawan profit taking, tapi kalau untuk long term investornya ini masih potensial, masih menarik sekitaran 6 bulan sampai setahun ke depan. Nah, aku mau bahas beberapa saham di konstruksi, kira-kira Richard cover nggak? Terserah mau mulai dari Yang oke, yang cover sebenarnya analis lain, cuma mungkin di sini aku share aja ya, share view dari analis construction di Sinar Maskoritas. Mungkin mau bahas beberapa saham atau secara overall dulu? Ini boleh bebas overall dulu deh. Oke, kalau misalnya kita ngeliat sektor construction sekarang adalah kita ngerasa construction sektor sekarang itu adalah sektornya under value ya. Memang kalau misalnya kita tahu ketika pandemi COVID-19 secara earnings untuk para kontraktor itu bakal memang akan kehit parah. Jadi mostly kita lihat dari 5 ya, dari Wika, Waskita, PTPP, ADI, itu mungkin kalau kita lihat secara year on year dari bukunya itu earningsnya bisa turun lebih dari 50% year on year di tahun 2020. Nah, di mana kalau misalnya contohnya seperti Waskita aja itu sampai earningsnya itu sampai negatif atau catatan kerugian untuk Waskita. Nah, ceritanya adalah kita ngelihat lebih ke recovery story sih untuk di tahun 2021 untuk para kontraktor. Karena memang dari government ini kemarin kita juga udah sempat ngikutin dari APBN 2021 government itu juga cukup fokus di construction ya, di infrastructure. Dengan itu mereka dari budgetnya itu sekitar dibandingkan tahun 2019 itu masih tumbuh 5%. Jadi actually budget untuk infrastructure di tahun 2021 lebih tinggi dibandingkan 2019. Sedangkan kalau kita lihat di tahun 2020 memang pasti kenaikannya jauh sekali karena memang di tahun 2020 ada sedikit budget yang di-cut untuk penanganan COVID-19. Nah, sebenarnya fokus di government di tahun depan kenapa sih infrastructure?
Nah, mungkin kalau para investor tahu ya, infrastruktur itu sektornya juga salah satu sektor yang menyerap banyak tenaga kerja. Jadi kalau misalnya 1 triliun investment itu di infrastruktur itu bisa accommodate membuka lapangan kerja lebih dari 10.000 workers. Sedangkan kalau budgetnya adalah ratusan triliun ya. Jadi bayangkan banyaknya pekerjaan yang bisa dibuka dari sektor infrastruktur ini. Jadi inilah kenapa dari pemerintah itu juga masih fokus ke sektor infrastruktur. Selain dari membuka lapangan kerja juga adalah nge-boost ekonomi di Indonesia. Nah, kalau misalnya kita ngomongin secara valuasi, mostly untuk para kontraktor ini, kita lihat secara 12 month forward PBV-nya mungkin sekitar sekarang di level 0,5 kali book value ya. Sedangkan kalau kita ngeliat PI-nya mungkin udah agak susah karena I-nya hilang karena kena masa COVID-19 ini. Jadi kalau kita ngelihat PBV ini udah di sekitar setengah kali PBV untuk mostly SOE kontraktor. Nah, untuk tahun depan sebenarnya kita lebih optimis ya karena untuk sektor construction ini mulai diperhatikan oleh pemerintah. Mungkin kalau misalnya lihat dari Omnibus Law juga ada pernah dengar para investor belakangan ini lagi rame-ramenya tentang SWF nih atau Sovereign Wealth Fund, di mana pemerintah mau membangun satu fund yang independen, sekitar nanti targetnya sekitar target awal 75 triliun, nanti awalnya sekitar 15 triliun. Nah ini mereka akan fokus untuk recycling aset khususnya di beberapa infrastruktur seperti toll road, ada seaport, ada airport. Nah kalau misalnya kita ngomongin SWF ini khususnya baru hari ini sih baru dibahas, mereka fokus untuk bisa recycle aset dari toll road-nya yang dimiliki oleh WTR atau Waskita Toll Road. Nah, makanya kalau misalnya kita perhatikan saham Waskita hari ini, itu 10% lebih ya kalau nggak salah naiknya. Halo? Sorry, agak keputus. Oke. Nah iya, tadi sampai Waskita. Nah, jadi memang tahun depan kan memang secara juga dari kontrak-kontrak baru nih baru akan di-push lebih cepat lagi untuk tendernya. Mungkin mulai di bulan ini sampai nanti Desember. Nah, kita ngerasa secara kontrak baru harusnya akan lebih pulih lagi ya kelihatan di Q4 karena memang biasanya untuk sektor kontraktor ini untuk new kontrak di Q4 ini lebih tinggi dibandingkan kontrak-kontrak di kuarter-kuarter sebelumnya. Nah, secara earnings pun kita ngerasa akan ada recovery yang cukup baik ya. Memang aku nggak bisa jabarin satu-satu kayak misalnya Wika tahun depan IPS-nya naik berapa, tapi mostly overall itu secara earnings pasti improvement dibandingkan 2020. Jadi secara earnings kita ngerasa bottomnya udah kejadian di 2020 ini nih, dan seharusnya dari kuarter-kuarter berikutnya udah mulai improving dari sisi earnings-nya. Dan juga kita ngerasa take concern ya, karena memang untuk kontraktor ini bisa mengambil opportunity kontrak baru, mereka harus mengurangi beban yang ada di balance sheet-nya mereka, balance sheet kontraktor ini, khususnya contohnya seperti Waskita dan juga Adi ya misalnya. Jadi kayak Waskita memang udah target fokus dari pemerintah adanya SWF, kalau Adi juga yang untuk LRT juga udah. Jangan kalau misalnya dari PTPP dan juga Wika, mereka ini so far sebenarnya secara balance sheet lebih baik daripada Adi dan juga Waskita ya. Jadi kalau mungkin secara debt to equity di Wika adalah di sekitar 1,1 kali debt to equity-nya. Kalau PTPP sedikit lebih rendah ya, mungkin sekitar 0,8 kali debt to equity. Jadi sebenarnya secara balance sheet yang paling kuat itu adalah PTPP dan juga Wika. Dimana kita believe ke depannya harusnya PTPP Wika ini bisa grab more opportunity karena dari balance sheet mereka tidak tidak stres dibandingkan kayak seperti contohnya Waskita yang debt equity-nya sekitar 2,2-2,3 kali. Oke. Menarik banget ya. Aku sih setuju banget ya sama Richard ya. Jadi teman-teman yang belum berkesempatan dapat saham-saham yang di bottom, yang super murah banget buat investasi, aku ngelihat ada peluang dari sektor
konstruksi ini. Memang kalau ditanya secara bisnis modelnya, secara revenue-nya, mereka bukan termasuk yang defensif kayak ICBP, jangan dibandingin kayak ICBP gitu. Jadi kalau yang perusahaan-perusahaan macam ICBP itu udah lewat, udah harganya tuh secara teknikal udah naik tinggi, meskipun valuasi juga masih lebih murah dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Jadi aku melihat kalau teman-teman kepingin perusahaan yang valuasinya sangat murah sekali, itu tadi jangan dilihat dari PI-nya, karena PI-nya pasti negatif, earnings-nya juga ini ya, minus ya. Dilihat dari PBV-nya, itu perusahaan-perusahaan dari sektor konstruksi ini sangat menarik sekali. Kalau aku melihat lebih masuk ke ini ya, kayak value investing ala-ala Benjamin Graham, value investing ala Zeigerbat gitu. Jadi untung rokok yang terbuang gitu. Jadi kita ngelihatnya bukan dari earnings tahun ini yang memang hancur, kita ngelihatnya dari prospek ke depan. Aku setuju banget ya dengan Richard ya, tadi disebutkan bahwa tahun 2021 ini budgetnya untuk infrastruktur akan lebih banyak lagi. Jadi kalau COVID-19 ini vaksin udah didatengin, udah lebih terkendali untuk COVID-19-nya, pastinya juga pemerintah mau kejar lagi dong ketertinggalan secara infrastruktur. Plus Omnibus Law ini yang tadi dibahas tentang konstruksi, tadi Richard ada bahas tentang PTPP dan WIKA, itu secara balance sheet-nya cukup bagus, hutangnya juga kecil ya. Aku suka banget PTPP kalau secara fundamental ya. Jadi aku nggak tahu sih kalau proyek di Batang itu udah jalan belum sih Richard? Tapi aku lihat itu sebagai satu hal yang sangat positif sekali loh. Mungkin nanti aku harus cek lagi ya kalau misalnya Batang ini udah mulai jalan atau belum. Tapi kalau PTPP ini memang story-nya lebih ke Batang karena memang dari pemerintah itu bakal nyiapin Batang Industrial Estate buat menjadi salah satu destinasi buat investor buka pabrik di sana. Nah, jadi in total mungkin secara prospek dari Batang sendiri dari PTPP bisa grab lebih dari 4 triliun ya dari new contract dari Batang sendiri. Dan memang kalau kita tahu juga dari government juga benar-benar udah fokus ke Batang buat benar-benar mulai nyiapin. Harusnya sih dari PTPP udah mulai nyiapin ya buat Batang ini. Itu. Very interesting ya, interesting banget ya. Jadi teman-teman ini untuk saham-saham sektor konstruksi, aku summary ya. Dalam jangka pendek tuh kayak 1-2 hari ini rawan profit taking karena udah naik beberapa hari. Tapi untuk rentang waktu sekitaran 6 bulan ke depan, bahkan sampai 1 tahun ke depan, sampai 2021. Sekarang ini masih bagus untuk waktunya entry gitu. Nah, demikian pula dengan saham-saham dari sektor properti 2 ini merupakan sektor yang menurutku abandoned sector. Masih satu lagi sih sebenarnya ada sektor yang menarik tapi kita bahas malam di kesempatan yang lain yaitu sektor komoditas batubara gitu. Jadi malam hari ini kita fokus di sektor properti. Mungkin tadi ada beberapa saham nih ya di properti yang belum sempat kebahas gitu kayak Trin, Ija, Deal tadi udah bahas belum ya? Kayak belum deh. Deal, LPCK, mungkin ada yang mau dibahas. Richard, nih dari pertanyaan teman-teman. Ya, jadi ada beberapa properti yang kita belum sempat bahas tadi, kayak Trinity, terus kemudian Kija, Deal, LPCK, itu mungkin ada yang mau dibahas. Richard, ada yang di cover? Mungkin yang ditanyain teman-teman investor khususnya yang saham-saham tadi kebetulan aku nggak cover sih mungkin aku nggak tahu banyak sih untuk yang nggak cover tapi kalau misalnya LPCK memang secara marketing sales sih kalau nggak salah terakhir sih cukup bagus cuma angkanya aku agak lupa untuk LPCK. Oke, aku summary ya, aku rangkum ya. Kalau misalkan rangkuman aku ada yang kurang atau gimana, tolong dilengkapin ya Richard ya. Jadi kalau untuk properti residensial saat ini yang menarik adalah Pewon dan juga SMRA karena mereka Pewon ini paling banyak untuk penjualan apartemen ya. Dan kalau untuk kawasan industri tadi kalau aku nggak salah sih Richard suka Demas ya. Richard suka Demas. Kalau aku suka di SSIA gitu. Terus kemudian kalau untuk
residensial pada kuartal ketiga ini kinerjanya yang keren banget itu ada SMRA dan juga Cetra, di mana dia salesnya di kuartal ketiga itu naik kenceng, terutama SMRA nih, dan bahkan tertinggi dibandingkan kuartal pertama dan kedua gitu. Jadi kesimpulan aku sih kalau untuk teman-teman yang mau simpan untuk jangka menengah, buat aku sih SMRA ini menarik gitu ya. RA, Cetra, BSDE, ini 3 yang paling menarik gitu. Pewon juga menarik, tapi kalau Pewon aku ngelihatnya ada struggle ya di mallnya dia. Jadi itu sih teman-teman kalau untuk yang residential, SMRA dan juga Pewon. Nah, sedangkan kalau untuk konstruksi sendiri, tadi konstruksi itu mirip-mirip. Kalau short term-nya udah rawan profit taking banget dalam beberapa hari ini, tapi untuk jangka menengah semuanya untuk properti dan konstruksi ini masih potensial. Dan tadi Richard suka PTTP dan Bika karena balance sheet-nya bagus, tapi WSKT tadi kayaknya juga ada bagusnya juga ya, ada positif juga ya tadi ya. Ada tadi apa tadi SOWF atau apa tadi ya? Sovereign Wealth Fund. Gimana? Sovereign Wealth Fund. Sovereign Wealth Fund. Oh, ya, SWF. Oke, ya. Jadi itu tadi teman-teman ya, hari ini sangat luar biasa sekali nih.